Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wenisia Dian Leoni, NPM 1811070035, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah dengan mata kuliah Pendidikan Karakter Anak Usia Dini, dosen pengampu Kanada Komariah MPDI. Di sini saya akan meringkas isi dari buku pendidikan karakter yang berjudul Membangun Karakter Anak Sejak dari Rumah. Seperti ini bukunya. Baiklah, langsung saja masuk ke bab pertama, mengenal karakter. Secara bahasa, karakter berasal dari bahasa Yunani, yaitu karasen, yang artinya mengukir. Sifat utama ukiran adalah melekat kuat di atas benda yang diukir, tidak mudah usang tertelan waktu. Menghilangkan ukiran sama saja menghilangkan benda yang diukir, sebab ukiran melekat dan menyatu dengan bendanya. Ini berbeda dengan gambar atau tulisan tinta yang disapukan di atas permukaan benda. Karena itulah sifatnya juga berbeda dengan ukiran, terutama dalam hal ketahanan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan waktu. Tulisan dan gambar akan mudah hilang sehingga tidak meninggalkan bekas sama sekali. Sampai-sampai orang tidak pernah menyangka kalau di atas benda yang berada di hadapannya itu pernah terdapat tulisan dan gambar. B. Contoh karakter. Sebuah pola, baik itu pikiran, sikap, maupun tindakan yang melekat kuat pada diri seseorang dengan sangat kuat dan sulit dihilangkan, itu disebut sebagai karakter. Lalu muncul pertanyaan, bisakah karakter dibentuk? Jika karakter merupakan 100% turunan dari orang tua, tentu saja karakter tidak bisa dibentuk. Ia merupakan bawaan lahir seseorang. Namun, jika gen hanyalah salah satu faktor pembentuk karakter, kita akan meyakini bahwa karakter bisa dibentuk semenjak anak lahir. Dalam berbagai literatur, kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang yang didahului oleh kesadaran dan pemahaman akan menjadi karakter seseorang. Gen hanya merupakan salah satu faktor penentu saja, namun jangan pula meremehkan faktor genetis ini. Meskipun ia bukan satu-satunya penentu, ia adalah penentu pertama yang melekat pada diri anak. Jika tidak ada prosesnya yang memiliki pengaruh kuat, boleh jadi faktor genetis inilah yang akan menjadi karakter anak. Selanjutnya muncul pertanyaan kembali, bisakah karakter diubah? Jika karakter diartikan sebagai bahasa asalnya yaitu karasen, tentu saja sangat sulit diubah. Namun, jika menilik bahwa karakter bisa dibangun atau dibentuk, ia pasti bisa diubah, sebab pembangunan dan pembentukan itu sendiri sejatinya adalah perubahan. Dengan menyadari bahwa karakter adalah sesuatu yang sangat sulit diubah, maka tidak ada pilihan lain bagi orang tua kecuali untuk membentuk karakter anak sejak usia dini. Selanjutnya muncul pertanyaan kembali, cukupkah membentuk karakter hanya dengan larangan dan perintah? Perlu dimengerti bahwa perintah dan larangan adalah bagian yang sangat kecil dalam upaya pembentukan karakter. Perintah dan larangan hanya bantuan sederhana dalam menolong anak untuk melakukan kebaikan dan menghindari kesalahan. Hal pertama yang paling penting sesungguhnya adalah menanamkan kesadaran kepada anak tentang pentingnya sebuah kebaikan. Setelah proses penyadaran dan pemahaman berjalan, anak dibimbing untuk melakukan dalam tindakan nyata. Selain memberikan pemahaman dan melatihkannya dalam bentuk tindakan, orang tua juga harus menyediakan waktu untuk mengintrospeksi perilaku anak. Muhasabah alias introspeksi akan menuntun kita untuk mereview setiap aktivitas yang telah dilakukan anak selama seharian. Hasil dari muhasabah ini akan menjadi pemahaman yang baru bagi anak. Dengan pemahaman baru yang dimiliki anak akan melakukan tindakan-tindakan berikutnya. Dari sinilah makna penting buah muhasabah yang berfungsi untuk merefleksikan amalan atau tindakan anak dalam keseharian. Selanjutnya, apa sih bekal minimal yang disiapkan bagi orang tua? Impian yang kuat adalah modal utama, namun tindakan yang nyata adalah penentu keberhasilan.
Bekal paling sederhana yang harus segera kita siapkan adalah waktu. Mungkin 1 atau setengah jam setiap hari untuk memberikan pemahaman, melatihkan tindakan, dan melakukan muhasabah. Tanpa penyediaan waktu yang rutin setiap hari, kita akan sulit melembagakan program pembimbingan kepada anak. Bekal utama berikutnya adalah visi. Sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam proses pembangunan karakter anak, orang tua harus memiliki visi yang jelas. Jika visi sudah terbentuk, penentuan langkah berikutnya menjadi lebih mudah sebab sudah ada arah yang jelas untuk dituju. Semua program dan kegiatan akan merujuk ke sana. Selanjutnya, masuk ke bab 2, membangun keberanian dan ketabahan. Keberanian dan ketabahan dalam memegang prinsip yang diyakini akan memudahkan seseorang memengaruhi orang lain. Dia akan menjadi disegani dan menjadi rujukan sikap. Lahirnya sifat pemberani dan tabah juga berawal dari keyakinan yang kuat akan prinsip yang dipegang. Muncul pertanyaan, bagaimanakah cara menumbuhkan keteguhan dan keberanian? Apakah keteguhan dan keberanian adalah sebuah karakter yang berdiri sendiri, ataukah ditopang oleh sifat-sifat lainnya? Yang pasti, keteguhan dan keberanian adalah sifat yang tidak terbentuk dengan sendirinya. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan lahirnya keteguhan, antara lain keyakinan, harapan, ketekunan, dan kesetiaan. Keyakinan adalah pilar penyangga utama keberanian dan ketabahan. Inilah unsur paling penting dalam menentukan keberhasilan hidup seseorang. Selanjutnya, harapan. Harapan adalah kehidupan itu sendiri. Orang yang sedang menderita sakit yang parah, jika ia masih memiliki harapan untuk hidup, dokter pun akan bersemangat untuk mengobatinya. Yang terpenting, ia mempunyai peluang untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya, sesuai besarnya harapan yang sembuh yang ia miliki. Harapan yang baik dengan kadar yang tepat akan menumbuhkan sikap optimistis. Adapun harapan yang minim akan menyebabkan timbulnya sikap pesimistis. Sebaliknya, orang yang memiliki harapan terlalu berlebihan akan sering bersikap kekanak-kanakan. Harapan yang paling mendasar adalah harapan akan kasih sayang Tuhan yang diberikan kepada manusia. Seorang muslim tidak boleh kehilangan sifat raja atau berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh berputus asa dengan rahmat Allah. Lahirnya kasus-kasus bunuh diri disebabkan hilangnya harapan hidup seseorang. Ia telah menganggap dirinya sudah tidak lagi bermakna. Melihat banyaknya kasus bunuh diri yang terjadi, semestinya dunia pendidikan segera berbenah untuk mengantisipasinya. Sekolah dan orang tua harus segera memberikan perhatian yang cukup besar pada pendidikan karakter, bukan mengejar prestasi akademis semata-mata. Hanya dengan menumbuhkan karakter positif anaklah upaya penyelamatan mereka dari ancaman bunuh diri akan tercapai. Di samping itu, harapan yang baik juga akan mencegah orang terjerumus ke dalam premanisme. Selanjutnya, ketekunan. Salah satu ciri orang yang tabah adalah tekun. Ia tidak mudah menganggap dirinya gagal dan segera berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Banyak orang menginginkan kesuksesan, namun kesuksesan tak kunjung menghampiri dirinya hanya karena ia terlalu mudah menganggap dirinya gagal. Selanjutnya, kesetiaan. Dalam bentuk apapun, kesetiaan sangat membutuhkan keberanian, dan di sisi yang lain, kesetiaan adalah penyumbang terbesar tumbuhnya keberanian. Orang yang setia terhadap sesuatu akan tumbuh keberaniannya untuk membela dan melakukan perlindungan. Adapun media-media pendidikan di dalam rumah yang bisa digunakan untuk melatih anak menumbuhkan kesetiaannya bisa kita jumpai ragam-ragamnya, antara lain memelihara binatang, merawat tanaman, mengajak orang lain bermain, dan melakukan pembelaan. Selanjutnya, masuk ke bab 3, membangun kemampuan mengendalikan diri. Kunci pengendalian diri terdapat pada sabar dan syukur. Orang tua perlu melatihkan kepada anak dua sifat mulia ini semenjak mereka masih kecil. Di saat hati dan pikiran masih mudah diwarnai, orang tua jangan sampai menyia-nyiakannya. Segeralah mulai memberikan menu pendidikan karakter semenjak anak mengerti tentang instruksi. Dan jangan berhenti selagi orang tua masih memiliki kesempatan. Beberapa tindakan yang bisa melatih untuk menumbuhkan kemampuan mengendalikan diri pada anak, diantaranya yang pertama, jauhkan anak dari sumpah serapah. Sumpah serapah adalah bukti ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan diri. Ia sebenarnya sama persis dengan amukan yang bisa dikeluarkan orang ketika marah. Hanya saja, sumpah serapah adalah amukan dalam bentuk ucapan.
Dalam konteks pengendalian diri, pengungkapan rasa kesal dan marah dalam bentuk apapun tidak diperkenankan. Namun, pernyataan bahwa untuk menghindari resiko sakit akibat amarah harus dilakukan dengan penyaluran seperti umpatan dan amukan, meskipun disalurkan di tempat yang telah disediakan, merupakan titik beda pandangan ilmuwan Barat dengan Islam. Islam tidak mengajarkan penyaluran amarah yang demikian. Dalam pandangan Islam, penyaluran amarah, walaupun sudah disediakan tempat khusus, tetap saja itu berarti menandakan ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan diri. Solusi Islam lebih simpel, yakni dengan diam, duduk, berbaring, atau berpindah tempat, tanpa penyaluran melalui ucapan maupun tindakan. Ternyata, pandangan Islam tentang pengelolaan amarah ini terbukti lebih konsisten daripada pandangan ilmuwan Barat. Selanjutnya, tetapkan hari bebas keluhan. Jika kita mau jujur, menghitung lebih banyak mana keluhan atau pujian syukur yang keluar dari mulut dan pikiran kita dalam satu hari, tentu akan menemukan betapa jauhnya perbedaan jumlahnya. Di dalam sebuah ceramah keagamaan yang saya ikuti, seorang ustadz mengatakan, perbandingan antara keluhan dan pujian syukur dalam hari-hari yang dijalani manusia itu adalah 90% berbanding 10%. Semua keluhan itu lekat dengan kehidupan kita. Pertanyaannya, jika sedemikian rentan kita terhadap keluhan, lalu kapan kita bisa mengucapkan pujian syukur? Nah, terapkanlah hari bebas keluhan di keluarga. Mungkin seminggu sekali kita akan melatih semua anggota keluarga untuk memperbanyak syukur kepada Allah. Caranya adalah dengan membekali mereka semua dengan penyadaran akan banyaknya nikmat Allah yang sedang kita rasakan. Ajak anak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita ajak anak untuk berdoa bersama dan doronglah anak untuk menyadari dan mengerti bahwa bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat yang diridhoi Allah. Selanjutnya, beri anak kesempatan untuk membaca fenomena. Langkah ini bertujuan untuk menumbuhkan empati anak dengan diberi kesempatan untuk mengamati langsung sebuah fenomena. Kita mengharapkan anak bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Perasaan inilah yang akan kita gunakan untuk mengendalikan anak agar tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama dengan orang yang diamatinya. Selanjutnya, buatlah pengumuman pagi. Fungsi dari pengumuman pagi adalah untuk menyampaikan penghargaan kepada anak atas tindakan positif yang dilakukannya dalam sehari kemarin. Di mata anak, ini akan dianggap sebagai kepedulian orang tua terhadap perilaku positif mereka. Ada 5 bentuk penghargaan yang akan dirasakan anak sebagai bentuk kasih sayang orang tuanya, yaitu pujian, hadiah, bantuan, waktu yang berkualitas, dan sentuhan fisik. Selanjutnya, lakukan latihan-latihan seperti budaya suka berbagi, sabar dalam antrian, membatasi jumlah waktu menonton televisi, dan membuat jadwal harian. Selanjutnya, bab 4, menumbuhkan sikap adil dan bijaksana. Dalam terminologi Islam, adil biasa dimaknai dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil bukanlah sama rata sama rasa. Keadilan adalah kemampuan seseorang dalam menyikapi suatu perkara sesuai dengan kondisi objektifnya sehingga sikapnya itu memiliki dasar yang kokoh dan sulit untuk dibantah atau dilemahkan. Terdapat 5 sifat baik yang terkait dengan karakter adil, yaitu arah hidup, ketaatan, amanah, tanggung jawab, dan sportivitas. Jika kelima sifat baik ini ditumbuhkan di dalam diri anak, karakter adil akan mudah dibangun atau bahkan dengan sendirinya akan terbangun. Baiklah, itu tadi ringkasan dari buku yang saya baca tentang pendidikan karakter. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.